Pak Aspa sendiri melihat pilkada serentak ini dari sudut pandang KPU seperti apa nih Pak? Saya kira secara substantif sebetulnya tidak jauh berbeda ya, dengan kontestasi yang biasa kita ikuti seperti terutama pemilihan kepala daerah. Ya, kita bisa lihat misalnya dari segi tahapan-tahapannya. Sama, ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, ada tahap evaluasi. Perencanaan dari mulai penyusunan regulasi, kemudian penyusunan kesiapan anggaran, lalu pembentukan penyelenggaranya dan lain-lain. Tahap pelaksanaannya dari mulai tahap pencalonan, pengumpulan persyaratan dukungan, kan begitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kabid, sepanjang WNI ya mau orang manapun bisa ikut dimanapun pemilihan kepala desa, tetapi ada peraturan bupati yang mengatur terkait dengan persyaratan dukungan ya begitu ya itu. Jadi misalnya Kang Rio mau ikut tadi di desa yang masih kurang calonnya, tapi ada persyaratan dukungan minimal yang harus ditempuh. Nah ini juga perlu dikonfirmasi ke Pak Kabid. Dalam situasi yang krusial sekarang, 5 desa yang kurang calon baru terpenuhi satu calon, sementara dalam konteks pilkada ini kan tidak diizinkan calon tunggal, ya wajib lebih dari satu. Beda dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur itu boleh tunggal, ya boleh calon tunggal. Nah, ketika posisi krusial seperti ini, ada yang mau masuk tetapi terhambat dengan syarat dukungan minimal, bagaimana? Nah itu juga kan, apakah ada toleransi dalam situasi kontingensi sekarang seperti saat ini atau tidak? Nah itu kemudian tadi tahap kampanye, tahap pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi sampai penetapan itu juga sebetulnya mirip, hanya memang dari segi teknis ada yang berbeda-beda. Misalnya soal tadi pengaturan tentang persyaratan pencalonan, itu kan berbeda. Karena misalnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, seseorang itu tidak boleh menyampaikan dukungan ganda atau lebih dari 2 kan itunya. Harus 1. Jadi kalau ada calon kepala daerah perseorangan, jalur perseorangan mengumpulkan dukungan berupa surat pernyataan dan KTP misalnya. Kalau 1 orang menyerahkan kedua calon, itu jadi istilahnya kegandaan, itu tidak boleh, harus pilih salah satu. Tetapi dalam pilkades itu bisa, boleh, ya. Jadi 1 orang itu boleh menyerahkan dukungan ke semua bakal calon. Dulur sadaya. Nah, itu yang berbeda. Jadi substansinya sama, hanya dari segi teknis memang ada perbedaan-perbedaan lah kira-kira. Tapi nggak jauh berbeda, karena prinsipnya adalah dalam hal pilkades sama sebetulnya, dalam rangka menunjukkan kedaulatan rakyat. Jadi warga desa itu pemilik kedaulatannya. Nah, kedaulatan itu ditunjukkan melalui penyaluran hak politik untuk menentukan pemimpin di level desanya.